Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kami dari Universitas Widyagama Unpad Samarinda, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Epidemiologi akan melakukan observasi di instansi Badan Penanggulangan Bencana dan Daerah. Saya Sandy Claudia dan anggota kelompok. Halo, perkenalkan nama saya Monica Lasila Sirait. Halo, nama saya Kanya Tania. Halo, perkenalkan nama saya Nelly. Halo, perkenalkan saya Aji Muhammad Kuswana. Hai, perkenalkan nama saya Hieronymus. Yuk ikuti kegiatan kami. Baik, di sini kita masuk pada jenis bencana di tahun 2020, khususnya di bulan Januari, yaitu jenis bencana yang sering terjadi adalah kebakaran, di mana kebakaran ini terjadi 4 kali. Pertama di Jalan Pelita 7, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, dan di Jalan Mugorejo, dan di Jalan Wahab Syahrani, Gang 45, Kelurahan Gunung Keluar, dan dilanjutkan di Jalan Karya Mandiri RT 9, Kelurahan Mangkroman, Kecamatan Sambutan. Kedua, itu adalah kebakaran pemukiman gedung. Itu terjadi sebanyak 4 kali. Pertama terjadi di Jalan Untung Suropati RT 31, Kelurahan Karangasem, dan yang kedua di Jalan Giridia, Gang Keluarga, dan ketiga di Perumahan Bengkuring, Jalan Pakis Hijau, Kelurahan Sepajak, dan yang keempat di Jalan KH Ahmad Dahlan, Gang 1 RT 11 dan 12, Kelurahan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Kota. Baik, di sini kita akan masuk pada bulan Februari tahun 2020. Jenis bencana yang sering terjadi di sini adalah kebakaran lahan, di mana kebakaran lahan ini terjadi sebanyak 11 kali. Yang pertama di Jalan Padat Karya RT 83, dan kedua di Padat Karya Lobang 3, Kelurahan Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, dan yang ketiga di Jalan Soekarno-Hatta, Perumahan Haji Saleh RT 1, Kelurahan Tani, dan yang keempat di Jalan Pelaran, Kecamatan Pelaran, dan yang kelima di Jalan M. Said, Gang Dukun RT 28, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, dan yang ke-6 di Jalan Suryanata, Gang 10, Kelurahan Air Putih, dan yang ke-7 di Jalan Parikesit, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, dan yang ke-8 di Gunung Lipan, Gunung Lipan Harapan Baru, Kecamatan Samarinda Seberang, dan yang ke-9 di Gempaka, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, dan yang ke-10 di Jalan APT Pranoto, Kecamatan Samarinda Seberang, dan 11 di Jalan Panjaitan RT 1 nomor 1, Kelurahan Sungai Pindang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang. Nah, dari data bulan Februari tahun 2020, itu bulan Maret, jenis bencana yang sering terjadi di bulan Maret tahun 2020 berdasarkan data yang sudah ada itu adalah kebakaran lahan juga, sama dengan
bulan Februari. Di bulan Maret ini kebakaran lahan juga terjadi 11 kali. Itu yang pertama di Jalan Padat Karya, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran. Dan yang kedua di Jalan Cempaka, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran. Dan yang ketiga di Jalan Mugerejo, Gang Manunggal Makmur, Kelurahan Mugerejo, Kecamatan Sungai Pinang. Dan yang keempat di Jalan Tetako RT 24, Kelurahan Sungai Kapi, Kecamatan Sambutan. Yang keenam di Jalan Simpang Pasir, Palaran Blok A, Kecamatan Palaran. Dan yang ketujuh di Jalan Trikora, Gang Angga RT 51, Kelurahan Rawa Makmur. Dan yang kedelapan di Jalan Trikora, Gang Angga RT 51, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran. Dan yang kesembilan itu di Jalan Karya Bakti RT 4 dan RT 24, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran. Dan yang ke-10 di Jalan M. Said Bendang PDAM, Kelurahan Loa Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang. Dan yang 11 yang terakhir itu Jalan Padat Karya, Gang Loba 3, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang. Baik, sekarang kita masuk pada jenis data pada bulan April tahun 2020, di mana jenis bencana yang paling dominan di sini adalah kebakaran lahan juga, yaitu terjadi sebanyak 7 kali. Itu di jalan yang pertama di Jalan Jakarta 1, Perum Bumi Citra Lestari. Dan yang kedua di Jalan Perum Kopri Pelita 8, Blok A3 RT 8, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan. Dan yang ketiga di Jalan Penjahitan nomor 60 RT 1, Kelurahan Mugerejo, Kecamatan Sungai Pinang. Dan yang keempat di Jalan Damanhuri Perum Artas, Kelurahan Mugerejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dan yang kelima itu di Jalan Pelita, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Dan yang keenam di Rombong 11, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda. Dan yang terakhir itu di Jalan Jakarta 1, Kelurahan Labahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Karena pada bulan Mei tahun 2020, di sini yang paling dominan adalah jenis bencana banjir, di mana banjir ini sering terjadi selama 9 kali pada bulan Mei tahun 2020. Itu di jalan yang pertama itu di Jalan Rapak Dalam, Jalan Ham Arifandi, dan Jalan Jakarta Blok A, Loa Bakung, dan Jalan Cipto Kusumo, Karangmulyo. Dan yang kedua itu di Perum Lojanan Indah, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Lojanan Hilir. Dan yang ketiga Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Lempake, dan Kelurahan Sepaja Selatan. Dan yang keempat Jalan Cipto Mangunkusumo Rapak Indah, dan Jalan Slamet Riyadi. Dan yang kelima Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Hulu. 6 di Jalan Gerilya, Jalan Damanhuri, Jalan Sukorejo, Jalan Lempake, Jalan Gunung Kapur, Jalan Mugerejo. Sebenarnya banyak terjadi banjir di beberapa jalan, dan kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu karena di sini banyak jalan-jalan yang atau tempat. Yang nomor 7 Jalan Bengkuring, Kecamatan Samarinda Utara. Dan yang ke-8 Kelurahan Lempake, Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Sri Siring, Kelurahan Sempaja Selatan, dan Tanah Merah. Dan yang nomor 9 yang terakhir itu di Kelurahan Lempake, Kelurahan Budaya Pampang, Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Utara, dan Kelurahan Sempaja Selatan, Tanah Merah, Sidodadi, dan Kelurahan Temindung Permai. Tanah longsor ini terjadi sebanyak 9 kali pada bulan Mei tahun 2020. Itu yang pertama di Jalan Wijaya Kusuma nomor 4, dan yang kedua di Jalan
Purwodadi Gang 14 RT 10 Kelurahan Lempake. Dan yang ketiga itu Jalan Poros Berambai RT 30 dan 31 Kelurahan Sepaja Utara. Dan yang lanjut pada di Jalan Oto Iskandar Dinata RT 32 Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Hilir. Dan yang nomor 5 di Jalan KH Mas Mansur Perum Batu Tunggal. Dan yang nomor 6 di Jalan Kebun Agung RT 5 Gang 6 nomor 64 Kelurahan Lempake. Nomor 7 itu di Jalan KH Mas Mansur Perum Batu Penggal RT 1 Blok C nomor 7. Dan lanjut di Jalan KH Harun Napsi Perum Samarinda Hilir. Dan di nomor 9 yang terakhir itu di Perumahan Bumi Alam Indah atau Perum Korem. Dimasuk pada bulan Juni tahun 2020 ini ada jenis bencana yang terjadi pada bulan Juni ini, yaitu tanah longsor itu terjadi sebanyak 4 kali. Yang pertama itu di Jalan Panjaitan SMA 13 Kelurahan Gunung Linai, dan yang kedua itu di Jalan Damai Gang Intifada RT 27 Kelurahan Sidodamai, dan yang ketiga di SMP 13 Jalan LA Kartini Kelurahan Sukosari, dan yang nomor 4 yang terakhir itu di Jalan Ehang Rifadin Kelurahan Harapan Baru Perumahan Bumi Rindang. Baik, kita lanjut ke bulan Juli. Di bulan Juli di sini bencana yang paling banyak terjadi ialah bencana kebakaran pemukiman dan gedung, yaitu terjadi sebanyak 4 kali kejadian di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama terjadi di Jalan Gunung Cermai, kedua di Jalan Teku Umar, yang ketiga terjadi di Jalan Irigasi Kecamatan Palaran, kemudian yang keempat di Jalan Lubuk Sawah Kecamatan Sungai Pinang. Kemudian di bulan Agustus bencana yang paling banyak terjadi ialah bencana tanah longsor, terjadi sebanyak 3 kali kejadian selama bulan Agustus tersebut. Yang pertama terjadi di Jalan Mardinata Kelurahan Teluk Lerong, kemudian yang kedua terjadi di Jalan Juanda 2 Air Putih, kemudian yang ketiga terjadi di Jalan Kakap Sungai Dama Samarinda Hilir. Kemudian di bulan September bencana yang paling banyak terjadi ialah bencana kebakaran pemukiman dan gedung, di mana bencana tersebut terjadi sebanyak 6 kali kejadian selama bulan September tersebut, di mana terjadi di lokasi tempat yang berbeda-beda. Yang pertama di Jalan Lempake Tepian, kemudian di Jalan Jelawat, yang ketiga Jalan Bengkuring Raya, kemudian yang keempat di Jalan Lambung Mangkurat, kemudian yang kelima di Perumahan Binex Kelurahan Dadi Mulia, kemudian yang keenam di Jalan Awe Syahrani Air Hitam. Kemudian di bulan Oktober di sini bencana yang paling banyak terjadi ada 2 bencana, yaitu kebakaran lahan dan kebakaran pemukiman dan gedung, yaitu terjadi sebanyak 4 kali kejadian. Kebakaran lahan di sini terjadi 4 kali kejadian di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama di Jalan Handil Raya Kecamatan Palaran, kemudian yang kedua di Jalan KH Harun Nafsi Rapak Dalam, kemudian yang ketiga di Jalan Pelita 7 Sambutan, kemudian yang keempat di Jalan Daman Huri di Kelurahan Mugirejo. Kemudian bencana yang kedua yang paling banyak terjadi di bulan Oktober yaitu kebakaran pemukiman dan gedung, yaitu terjadi sebanyak 4 kali kejadian juga. Yang pertama terjadi di Jalan Aminah Syukur, kemudian terjadi di Jalan Lambung Mangkurat, yang ketiga di Perumahan Binex Kelurahan Dadi Mulia, kemudian yang keempat di Jalan Teku Umar Sungai Kunjang. Lanjut ke bulan November. Di bulan November di sini ada 3 bencana yang sama-sama paling banyak terjadi di bulan November tersebut. Masing-masing terjadi 3 kali kejadian. Yang pertama banjir, kemudian pohon tumbang, dan yang ketiga kebakaran pemukiman dan gedung. Masing-masing terjadi 3 kali kejadian selama bulan November. Banjir yang pertama terjadi di Simpang Pasundan, kemudian Desa Budaya Pampang, kemudian yang ketiga di Perumahan Bengkuring, Perumahan Gria Mukti, Sempaja, Lempake, dan Lobahu. Kemudian bencana yang kedua ialah pohon tumbang, terjadi 3 kali kejadian juga. Yang pertama terjadi di Jalan Remaja Kecamatan Sungai Pinang,
yang kedua di Jalan Untung Suropati, dan yang ketiga di Jalan P. Suryanata, Jalan Poros Samarinda Tenggarong, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu. Kemudian bencana yang ketiga yang juga sama paling banyak terjadi di bulan November, yaitu bencana kebakaran pemukiman dan gedung. Terjadi 3 kali kejadian. Yang pertama di Jalan Veteran, yang kedua di Jalan Cipto Mangunkusumo, yang ketiga di Desa Sindang Sari, Kecamatan Sambutan. Kemudian kita lanjut ke bulan Desember. Di bulan Desember di sini ada 2 bencana yang paling banyak terjadi di bulan Desember tersebut, yaitu tanah longsor dan orang tenggelam. Masing-masing terjadi 2 kali kejadian. Tanah longsor yang pertama terjadi di Jalan AMD, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, dan yang kedua terjadi di Teluk Bajau, Samarinda Seberang. Kemudian bencana yang kedua yang juga sama-sama terjadi 2 kali kejadian di bulan Desember, yaitu orang tenggelam. Yang pertama terjadi di perairan Sungai Makam, yang kedua terjadi di Sungai Aliran Bendungan, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Saya Sandy Claudia akan menjelaskan distribusi bencana di tahun 2021, di mana data yang saya jelaskan di sini yaitu data di bulan Januari hingga bulan April. Dapat kita lihat di tabel bencana tahun 2021 ini, data bencana yang paling banyak terjadi itu di bulan Januari dan bulan Maret. Nah, di sini saya simpulkan data bencananya yang paling banyak terjadi yaitu di bulan Januari hingga bulan Maret. Itu jenis bencana banjir. Nah, kejadian bencana banjir di tahun 2021 ini semakin meningkat di bulan Maret. Distribusi bencana pada tahun 2020-2021 dari bulan Mei sampai Oktober. Di bulan Mei terjadinya tanah longsor di Jalan Dwi Kota Perum Palma, pohon tumbang di jalan raya menuju PDAM Tirta Kencana Samarinda, orang tenggelam di lokasi di bawah jembatan Makuta 2, Sambutan Samarinda. Kebakaran terjadi di Jalan Mutiara Gang 1 RT 7 Kelurahan Pasar Kaki, Kecamatan Samarinda Kota, dan Jalan Adam Malik Gang Nihaya 4 RT 21 Kelurahan Karangasem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang. Di bulan Juni terjadi tanah longsor di Jalan HM Baso RT 29 Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Pohon tumbang terjadi di lokasi Jalan Pemuda 4 RT 2 Kelurahan Teminung Permai, Kecamatan Sungai Pinang. Orang tenggelam tidak terjadi di bulan Juni. Kebakaran terjadi di Kedondong Dalam 3 RT 07 Kelurahan Gunung Keluar, Kecamatan Samarinda Ulu. Dan di bulan Juli terjadi banjir di lokasi Kelurahan Lok Bahu, Kelurahan Karangasem, dan Jalan Wahid Hasim 2 dan Wahid Hasim 1, Kelurahan Sempaja Barat dan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara. Di bulan Juli juga terjadi tanah longsor di Jalan RE Mata Dinata Gang Sederhana RT 21 Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. Pohon tumbang, orang tenggelam tidak terjadi di bulan Juli. Kebakaran lahan jalan di lokasi Jalan Cuk Mulitia RT 2026 Kelurahan Karangumos, Kecamatan Samarinda Kota. Di bulan Agustus terjadi banjir di Jalan Sukorejo Lempake, Jalan Panjaitan depan Alaya, Panjaitan depan Terminal, Wahid Hasim 1 dan 2, Brigjen Katamso Damai, Kecamatan Samarinda Ilir. Di bulan Agustus terjadi tanah longsor di lokasi Jalan Damai RT 09 Kelurahan Sido Damai, Kecamatan Samarinda Ilir, 24 RT 6 Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir. Di bulan September juga terjadi pohon tumbang di lokasi Jalan MT Haryono, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Sungai Kunjang. Di bulan September tidak terjadi orang tenggelam. Di bulan September terjadi kebakaran lahan di lokasi Jalan KS Tubun Gang Jabal Nur 2 RT 09 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu.
Dan yang terakhir di bulan Oktober terjadi banjir di Jalan Wahid Hasim 2 Simpang Sempaja Perum Kopri Pelita 8 RT 08 Kelurahan Pulau Atas, Simpang Air Putih, Simpang Remaja, Simpang Antasari, Simpang Gunung Kapur, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Timur, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sempaja Utara, Denetra Sendawar, Jalan Pelambauan Ekonomi, Jalan Mahulu, Pulau Bua, Kecamatan Sungai Kunjang. Di bulan Oktober juga terjadi tanah longsor di Jalan Bukit Salam, RT 09 nomor 93, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Utara, Samarinda Utara, Kota Samarinda, dan Jalan KS Tubun Gang 8, RT 35, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Di bulan Oktober tidak terjadi pohon tumbang, orang tenggelam, dan kebakaran. Paling banyak kejadian bencana adalah bencana tanah longsor sebanyak 58 kali dari bulan Mei sampai Oktober. Paling banyak terjadi di bulan September sebanyak 26 kali. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kasus kejadian bencana di tahun 2022 di Kota Samarinda, di mana ini terhitung dari bulan Januari hingga dengan bulan April. Pada bulan Januari itu sendiri terjadi 2 kasus kejadian bencana di 6 titik lokasi yang berbeda. Pada kebakaran permukiman yaitu terjadi di dua titik lokasi. Kemudian di tanah longsor itu terjadi di 4 lokasi kejadian. Tanah longsor yaitu terjadi di 4 titik lokasi yang berbeda. Kemudian pada bulan Februari itu mengalami peningkatan pada bencana tanah longsor, yang dimana pada bencana tanah longsor di bulan Februari yaitu ada terjadi 5 kali kejadian di 5 titik lokasi yang berbeda, berbanding terbalik dengan bulan Januari yang hanya terjadi 4 kali kejadian di 4 lokasi titik yang berbeda. Kemudian pada Februari yaitu kebakaran selanjutnya yaitu di bulan Maret. Nah, di bulan Maret ini terjadi 5 kasus kejadian bencana yang berbeda. Di bulan Maret itu sendiri juga mengalami kenaikan pada bencana kebakaran permukiman. Oke, yang pertama yaitu pada genangan banjir. Terjadi 2 kali bencana di 2 titik yang berbeda. Kemudian ada kebakaran permukiman, yaitu terjadi 4 kali di 4 titik lokasi yang berbeda, di mana pada kebakaran permukiman ini juga mengalami peningkatan di bulan Februari itu ada 3 kali kejadian, dan di bulan Maret itu ada 4 kali kejadian. Kemudian bencana selanjutnya yaitu ada pohon tumbang. Nah, pohon tumbang ini terjadi 1 kali di 1 titik lokasi. Kemudian ada tanah longsor terjadi 5 kali di 5 titik yang berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu ada banjir terjadi 3 kali di 3 lokasi titik yang berbeda. Kemudian di bulan April selanjutnya yaitu di bulan April. Nah, untuk di bulan April sendiri ini mengalami kenaikan dan juga penurunan. Kenaikan itu sendiri dialami oleh kejadian bencana pada kebakaran permukiman, kemudian juga padat pohon tumbang. Dan untuk kejadian penurunan itu sendiri terjadi pada bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu pada kebakaran permukiman. Terjadi 5 kali kejadian di 5 lokasi titik yang berbeda. Kemudian ada tanah longsor, terjadi 2 kali kejadian di 2 lokasi yang berbeda. Kemudian ada genangan air yaitu terjadi 3 kali di 3 titik lokasi yang berbeda. Kemudian kemudian ada pohon tumbang yaitu terjadi 4 kali di 4 titik lokasi yang berbeda. Dan yang terakhir ya ini ada banjir terjadi di satu kali di 1 titik yang berbeda. Bencana yang terjadi pada tahun 2022 bulan Mei yang pertama yaitu tanah longsor sebanyak 8 kali di lokasi yang berbeda. Dan yang kedua, pohon tumbang terjadi 1 kali. Ketiga, kebakaran permukiman yang terjadi sebanyak 7 kali di lokasi yang berbeda. Pada bulan Juni terjadi sebanyak 3 kali kejadian bencana. Yang pertama, bencana genangan banjir 1 kali. Yang kedua, kebakaran permukiman sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda.
dan yang ketiga tanah longsor sebanyak 1 kali. 6 bencana yang terjadi pada bulan Juli yang pertama yaitu tanah longsor terjadi sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda, yang kedua cuaca ekstrim terjadi sebanyak 1 kali, dan yang ketiga kebakaran permukiman terjadi sebanyak 5 kali di lokasi yang berbeda, keempat kebakaran lahan terjadi sebanyak 2 kali di lokasi yang berbeda, kelima terjadinya pohon tumbang di lokasi yang berbeda sebanyak 2 kali, dan yang keenam, terjadinya genangan banjir sebanyak 6 kali di lokasi yang berbeda. Bencana yang terakhir yang terjadi pada bulan Agustus, ada 2 bencana, yaitu yang pertama, adanya kebakaran permukiman terjadi sebanyak 5 kali di lokasi yang berbeda, dan yang kedua, adanya pohon tumbang terjadi sebanyak 3 kali di lokasi yang berbeda. Halo semuanya, demikian kegiatan observasi kami mengenai data kejadian bencana tahun 2020 hingga tahun 2022 di Kota Samarinda. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua.